Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang tengah hari ya. Eh, Bentar. Dan sebentar lagi kita bakal puasa besok ya, mulai tanggal besok. Moga-moga aja kita ya bagi yang menjalankan semoga diberi kelancaran sampai eh, 1 bulan ke depan berupa rezeki atau kesehatan badan dan dilancarkan puasanya biar penuh ya. Nah, ini cik-cik ya, cik-cik kita buat video ya, video-video ngelawak lah, video-video lelucon, bahas-bahas teknik-teknik yang sudah lama beredar ya, tapi diulang-ulang aja kan itu. Karena teknik itu ya sebenarnya ya milik mereka yang menciptakan gitu. Kalau kita atau saya pribadi itu hanya meniru dan memodifikasi gitu. Banyak nama, banyak cerita, toh ujung-ujungnya tetap sama. Makanya saya itu kalau trading di teknik itu tidak peduli saya dengan nama itu ya, saya ambil pokok-pokoknya lah, kayak MPL itu manipulation kan itu. Multi pen level ya itu kan bagian dari manipulasi ya kan. Dan manipulasi itu ya bentuknya ya nggak berbentuk, tidak secantik itu gitu loh bentuknya itu. Kadang manipulasi itu ada dalam hal-hal yang lain gitu loh, dan itu bisa disebut juga dengan MPL gitu. Dan yang pada umumnya MPL yang ada itu kan lebih kebanyakan itu sejajar apa segandeng berpasangan dengan QM ya, kalau ada bagus gitu loh. Kalau ada memang bagus itu, cuman kan kalau mau nunggu QM kan lama banget adanya kan itu, jarang soalnya. Bukan jarang sih, mungkin kita susah carinya gitu kalau nunggu QM. Sedangkan manipulasi itu tidak pada QM aja gitu, dalam bentuk harga yang lain manipulasi itu ada gitu. MPL MPL sebenarnya itu MPL, zona MPL itu terkadang bentuknya itu ya hampir sama dengan flag limit lah ya, tapi flag limit versi saya ya, flag limit versi saya. Kalau versi yang lain mungkin ada yang lebih presisi ya, nanti mohon dikoreksi ya. Ini hanya sebatas bahasa saya gitu loh. Saya kalau trading itu nggak mau mumet-mumet, karena trading itu dibawa santai kan itu. Trading itu dibawa santai, jadi nggak mau mumet-mumet gitu. Langsung ke chart-chartnya lah ya. Sudah apa? Soalnya kalau mungkin kalau mau dicoret-coret ya siapa tahu, aduh gimana ya. Mungkin ada yang belum anu tentang MPL. MPL kalau pada umumnya ini adalah MPL. Ini kalau pada umumnya R resisten resisten, dan ini resisten. Ini higher high-nya dan ini kaki-kakinya. So, ini adalah MPL, zona MPL. Dan MPL itu sering digandengkan dengan bahu kiri. Ya kan? Sering digandengkan dengan bahu kiri. Nah, itu konsepnya, konsep dasar yang paling umum. Sedangkan MPL itu kalau disaiologikan itu adalah jebakan para eh, apa ya? Para pemain lah ya, jebakan, jebakan untuk para pemain biar meletakkan order seolah-olah di poin itu adalah poin penting untuk meletakkan order, entah itu buy entah itu sell itu, entah itu berupa di zona support, entah itu berupa di zona demand atau supply.
yang kira-kira potensial untuk membalikkan harga naik atau turun. Jadi banyak orang berpikir bahwasanya di poin itu mereka harus meletakkan order buy atau sell. Tapi apa yang terjadi? Mereka dihantam habis-habisan. Dikasih optimis dulu, mantul ya kan, mantul sedikit habis itu junam. Waktu mantul sedikit senang, begitu junam menangis. Dan itu tidak letaknya itu, kalau menurut saya, mohon dikoreksi kalau yang bagi yang expert sudah expert, dan menurut saya itu letaknya tidak harus di QM atau tidak harus sejajar dengan LS atau bahu kiri lantak. Ada yang ngomong LS itu berbeda dengan bahu kiri, saya tidak peduli gitu. Entah LS entah bahu kiri, saya enggak terlalu anu banget lah. Saya itu saya itu ngomong itu tentang konsepnya saja dan psikologi di dalam sebuah manipulasi itu saja. Karena manipulasi itu ya terserah mereka mau diletakkan di mana. Itu yang kita baca. Misal, kasih misal ya. Ini ada sebuah market. Nah, seperti ini. Ini CP. Kalau dilihat secara anunya CP. Nah, itu. Tapi di sini nggak ada bahu kiri. Ya kalau mau dicari-cari ya ada aja nanti support-supportnya di situ yang jarum-jarum itu kan. Tapi yang signifikan yang bentuknya seperti ini nggak ada. Gitu loh. Tapi di sini itu, nah ini kan ada support-support. Mereka itu menganggap ini adalah sebuah penahan harga. Untuk menahan harga itu naik ke atas. Mereka itu banyak nanti ordernya di sini untuk open posisi sell. Tapi delalahnya harga itu kadang buat seperti ini baru lanjut. Nah, MPL-nya di sini kalau saya. Jadi MPL kalau saya itu tidak harus melulu bentuknya, sorry, ada yang ngomong flag lah, tidak harus bentuknya itu seperti ini, ada resisten-resistennya gitu. Ini kalau untuk setup turun ya, kalau untuk setup naik ya tinggal dibalik saja ya. Mungkin ada orang yang ingin di sini ngomong nih demand atau flag limit atau apalah, enggak, pokoknya intinya sama aja lah. Kalau saya itulah, pokoknya intinya sama aja. Toh berbeda nama juga kadang itu dengan satu chart seperti ini chartnya ini ya, bisa dua teknik ini loh. Ini dua teknik. Ada yang ngomong nih head and shoulder kan itu. Terus ada yang makainya pakai yang ini ya kan. Kalau pakai head and shoulder ya sama intinya di situ juga. Cuman kalau dia nggak pakai head and shoulder, dia cuma pakai ini, sama juga toh. Jadi dua teknik ini saja sudah dua teknik berbeda nama. Makanya ini kadang ini diperdebatkan itu ya, ndak perlu lah. Dengan satu chart itu bisa berbeda cara entry, toh ujung-ujungnya juga sama poinnya. Nah, lebih simpel, langsung saja kita ke chart. Nah, tapi kan kadang kan zona itu nggak langsung di apa namanya, tereksekusi oleh harga gitu loh. Kadang-kadang nggak tereksekusi sama sekali. Langsung saja kita ke chartnya. Kita cari di market yang enak banget dicari. Coba di Euro CAD, apakah ada? Nah, TP nya juga ya. Kalau TP itu
tetap kembalinya itu ke support awal atau resisten awal. Ini lihat, ini punya bahu kiri, ini yang pakai bahu kiri lah. Set. Dan ini dia punya MPL. Ini kan ada support di sini, ya kan? Berarti area MPL-nya uts. Satu, dua, kita cek masuk, ya kan? Ini yang ada bahu kiri, jadi kelihatan banget lah. Kita ngerokok dulu, kalau nggak ngerokok mumet. Dan setup MPL itu SL nya bisa tipis, apalagi kalau bisa bergandengan dengan Quasimodo. Ini kan Quasimodo QM, ini bahunya, ini kepala, dan ini QM nya apa, MPL. Bentuk MPL nya kan seperti ini tuh. Yang ini dia punya support resisten, baru lanjut, berarti areanya ini ada dong, dan bahunya di sini. Kan ini pun, ini bahunya, jadi bahunya nggak terlalu sejajar dengan ini pun nggak apa-apa. Yang penting tahu konsepnya. Ini bahunya loh. Nah, nanti TP nya nggak usah sampai ke bawah, ke awal support atau resistennya aja. Mana awalnya kan di sini toh, daerah sini. Ya udah cari di daerah sini. Ini kan ada lagi nih. Itu yang apa? Ya sejajar dengan QM. Nah, kalau nggak sejajar dengan QM gimana bentuknya? Tetap biasanya itu tetap ada supportnya ya, kalau dicari tetap ada yang sejajar, karena support itu kan banyak banget. Kita cari, nah ini kan kayak ada bahu, ada bahu, dan ini ada MPL. Apakah dia di respect? Kalau saya di sini nggak bakalan entry sih, susah mau entry di situ. Nggak, belum di respect, harga udah terlalu jauh. Kalau yang tidak ada, saya itu lebih suka itu trading yang market, yang zona-zona yang seperti ini loh. Saya itu suka banget, mesti di respect gitu loh. Sedikit banyaknya pasti di respect. Ini aja kita zoom ya, di sini kemungkinan ada MPL nya. Oke, MPL itu kalau psikologinya pasti banyak yang bakal ngebuy di daerah ini, karena ini support, ini resisten, pasti banyak yang bakal ngebuy di daerah ini. Nah, kita lihat di H1. Bisa kelihatan enggak? Ya kan, ini support, saya kotakin ya. Nah, ini resisten, dan ini ada flag limit.
Ini kalau saya ngomongnya flag limit, pembatas harga. Saya kasih warnanya berbeda untuk membaca harga itu. Oh alah, angel. Kita kasih warna kuning saja ya. Berarti ini sudah direspek. Ini sudah direspek. Tut mantul. Jadi area ini di area diamond, area flag limit itu sama, beda penyebutan aja sih. Di sini itu pasti banyak yang ngebuy karena ini sudah ada pernah direspek gitu loh. Berarti area ini area yang bagus. Tapi apa yang terjadi? Harga naik, turun, mantul lagi dikit, baru turun, belum break ya, baru naik. Nah ini di sini skenario nya tuh di sini ya, dia bermain. Lihat, dia turun, naik, mantul, seolah-olah dia naik, baru turun lagi, baru mantul dikit, membuat resisten baru di sini. Ini skenario. Makanya MPL itu sebenarnya bukan setup, bukan pattern, harus bisa baca skenario. Nah, ini dia membentuk support di sini, baru lanjut. Wah, di sini seneng nih, trader seneng. Oke, waktu dia mantul sini seneng nih. Habis itu harga break. Oh, sorry ya, bukan seneng ini. Dia turun ke bawah, kebalik tadi ya. Dia turun ke bawah ini, udah jantungan. Yang masang order di sini udah jantungan. Terus di sini ada support, ada resisten. Ya, ini resisten, ini resisten. Nah, di sini ada resisten terakhir sini. Harga turun, jantungan, habis itu naik. Ini candlenya padat banget, tek konsisten banget hijaunya. Ngebreak support ini, resisten ini. Udah seneng. Di sini banyak lagi yang ngebuy karena ini sudah terkonfirmasi buy. Kan itu karena dia ngebreak resisten ini. Udah pasang lagi order di sini, SL-nya di bawah sini atau di bawah sini. Tapi apa yang terjadi, yang harga lakukan? Jret. Putus semua SL. Ya, di sini putus semua SL. Nah, berarti area manipulasinya itu yang ini. Oh sorry, salah warna. Kita kasih warna biru. Ini adalah area manipulasinya. Di next kita bakal coba masuk dah. Ya, masuk dia di area manipulasi, langsung bablas ke terjun bebas, ya kan. SL nya ya, ini untuk catatan untuk yang entry yang model kayak gini. Kalau kepalanya ini itu masih deket banget sama ini, usahakan SL nya di atas, agak dijauhkan, karena dia biasanya spek harga itu ada, itu apalah pokoknya, habis ingkaf dia lanjut lagi. Saya nggak tahu namanya, lupa, nggak peduli dengan nama. Agak taruh di atas, tapi kalau zonanya jauh dari kepala ya letakkannya di atas ini. Tapi kalau zonanya dekat banget dengan kepala, kita letakkan agak di atas. Skenario nya ya. Nah ini bahunya. Nah ini kalau mau cari-cari bahu, inilah bahunya. Nggak harus di sini sih bahunya. Makanya saya bilang itu kalau harus jajar kayak gini, ya nggak harus sih, gitu loh. Makanya nggak ada gitu. Nah udah kelihatan ya, udah jelas banget ya MPL itu gimana kan.
skenario nya kan kelihatan banget toh. Dah, kita cari lagi. Sampai ini analisanya kalau harga sudah terjadi. Nanti kalau ada setup MPL nanti saya bakalan share. Ini juga MPL loh. Ini juga MPL sebenarnya. Ini ada support ya. Berarti potensi di sini banyak yang ngebuy. Tapi apa yang harga lakukan? Turun, naik, drop. Udah kacau pikirannya. Baru naik, konsisten naik, 2 candle, senang banget, habis itu drop total. Di sini ada supportnya. Nggak kelihatan tet, nggak kelihatan juga tet. Di sini boleh, di sini pun boleh di bodinya, boleh di body boleh. Oh ini MPL betul ini, mana nggak ketahuan kan? MPL tidak harus di bahu kiri. Walaupun ya di sini kalau mau dilihat ya ada aja bahu yang kiri, support resisten yang di kiri itu tetap ada. Dah. So, kita cari lagi. Di sini ada resisten. Oh ini MPL itu kalau udah ada ini bisa potensi fake outnya banget. Apalagi kalau ada manipulasi, ini pun manipulasi juga. Ini kualifikasi CP. Di sini ada support bertumpuk atau resisten bertumpuk. Udah eksekusi saja. Kalau ada ini itu udah pelengkap banget. Makanya MPL itu kalau bisa itu harus ada di bawahnya itu resisten bertumpuk, habis itu di sini tuh ada CP. Wah mantap banget. Kita cari lagi yang ini H1 ya. Di sini kemungkinan ada. Kita lihat ada nggak zonanya yang kira-kira bagus. Udah deket banget. Jadi harus jeli sih, harus jeli banget. Nah kalau ini, nah ini ya untuk kedepannya Euro AUD. Untuk Euro AUD wah udah telat kita mau ngesel ya, udah telat, udah telat, nanti aja lah atau besok kita lihat kalau mau dia naik. Nah kalau mau dilihat kan MPL kan nggak melulu seperti yang digambarkan kan. Ini MPL juga ini. Kita lihatnya di M15 lah biar kelihatan. Kalau kayak gitu tuh nggak kelihatan. Nah ini dia. Kalau di M15 ada nih ya, support, dan ini ada flag limit tuh. Terus bakalan banyak karena ini banyak ngap yang base itu, karena ini rally turun baru drop. Inggaf mana inggaf resisten ini baru retrace, dan di sini juga ada MPL apa kok lupa terus saya. Flag limit di sini kemungkinan besar bakalan banyak yang entry. Kita
kita lihat zonanya yang mana. Nah ini yang rasa sakit yang paling maksimal ya ini. Saya bakalan pindahkan yang di ini, yang kita cari tuh yang seperti ini kalau ada ya MBL nya itu. Lihat area ini, skenario area ini. Pembatas resisten dan ini support, mantul 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 mantul. Hinggaf ini candle ini ngebreak area ini ya. Mereka banyak ngebuy di sini, SL nya di sini karena ini sudah hinggaf ya. SL nya di sini rupanya harga turun dedet det naik dikit baru terjun des putus kepala. SL di sini habis ya kan, SL di sini habis kena makan karena konfirmasi dari ini. Habis itu udah kena SL, kalau sudah kena SL mereka itu bakal ngesel itu, ngesel karena di sini itu sudah ngebreak area ini, mereka bakal ngesel ya. Sudah ngesel SL nya di atas sini atau di sini, rupanya harganya balik kenceng banget engulfing candle marubozu apa-apa lah ini namanya, ngambil SL yang di sini, kena lagi yang kedua kali, ketiga kali. Sudah kena SL di sini frustasi, saldo udah nggak ada, habis. Baru harga drop terus terjun. Ini yang namanya MPL, multi pen level, rasa sakit yang maksimal ya, rasa sakit yang maksimal dead. Nah kalau ketemu yang bentuknya kayak gini itu nggak usah nyampe kepala. Nyampe nya di mana? Nyampe nya di sini saja. Nih, area ini aja, nggak usah kepala ini, nggak usah area itu ya. Kalau mau lebih aman ya taruh SL nya di kepala sini, nggak apa-apa lah. Tapi kalau kadang saya itu lebih suka di sininya. Yo, harga di respect langsung junam terjun bebas. Itu area MPL nya. Kalau mau cari LS nya di mana? Bahunya nggak ada, bahunya di sini. Itu, bahunya di sini. Ya. Tuh. Di sini ini bukan. Di sini bukan, walaupun ada reaksi ya. Nggak nyampe. Di sini bukan. Kita cari lagi. Nah, ini kan ini seneng banget kalau saya itu entry di area-area seperti ini, seneng banget. Nah kalau ini, kalau apa namanya, kalau CP seperti ini tuh saya itu nandainya di sini sama di sini. Wis itu tok, kira-kira harga bakalan kemana. Nah ini kan udah break, ini sudah break zona ini. Ya udah, nanti cari sel, kita bakalan cari sel, cuman kayaknya ngeselnya udah telat lah. Kita cari ada nggak MPL nya di sini, kayaknya sih ada. Nah, udah dimasuki MPL nya ya. Ini sama ya skenario nya kayak tadi kan, ya kan, sama kan skenario nya kan, sudah dimasuki ya, tunggu saja lah. Tapi kalau entry di situ TP nya ya tetap di sinilah, karena di sini akarnya toh. Kalau entry-nya sampai tadi di sini MPL ini, TP-nya sampai itu tetap di sini, nggak usah jauh-jauh ke bawah. Dan kalau ini ya TP-nya di sini aja. Nanti besok lah kalau sempat harga naik lagi kan. Oke, mungkin itu saja ya. Ini udah 30 menit. Udah 30 menit. Saya screenshot buat anunya. Set. Oke.
Oke, cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.